Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maaf suaranya saya habis nih. Masih gini kemarin kena serangan lambung, makanya nggak bisa kemana-mana. Ya Allah, entah ujian apa yang berikan kepada saya. Ini belum sembuh, datang ini. Ini belum sembuh, datang ini. Yang mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak ya, tadi yang dibacakan surat Asy-Syu'ara itu menceritakan peristiwa Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular. Itu insya Allah cerita yang minggu depan. Dan dilanjutkan dengan cerita yang dibacakan, yaitu cerita tentang bagaimana Nabi Musa membelah laut dipukul, jadi laut itu jadi ombak sininya terbagi dua jadi jalan. Nah itu tadi biasokal bahro, maka pukullah oleh kamu dengan tongkatmu lautan ini. Dan yang terakhir itu cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sakit luar biasa, maka beliau berdoa, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Silahkan dulu baca surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Tadi ya saya baca 3 kali, itu terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ya, kita coba sekarang bagi itu, jadi nyambung cerita itu ke besok minggu depan sesuai dengan Al-Quran, yaitu cerita Nabi Musa, alqa asaka fahiyatun, lemparkanlah tongkatmu maka jadi ular yang besar. Maka ular besar itu memakan ular-ular yang kecil. Dan kemudian setelahnya itu umat Nabi Musa karena diperbudak oleh Firaun lari sampai beberapa hari larinya, dan sampai di depan laut yang mendirikan tenda untuk istirahat, dan ujung-ujungnya dikejar oleh tentara Firaun dan dipukulkan tombak itu. Itu cerita yang akan datang. Yang pas yang dibaca tadi. Nah, sekarang kita coba dulu, kita harus sama-sama membacakan sholawat bersama-sama. Keluar suaranya Ibu Bapak ya, keluar suaranya. Salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. بسم الله وبالفرد رسول الله توسلنا بسم الله وبالفرد رسول الله وكل جاهد لله
إلى البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلمهم من الأمراض والنقمان إلهي سلمهم من الآفات والنقمان ومن أمر ومن أمان يا أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الذين آمنوا واتبعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ini cerita yang minggu yang lalu. Cerita ini ya supaya nyambung gitulah persepsi dulu. Jadi ketika Siti simpulkan dulu yang lalu ya, Siti Asia binti Muzaim itu kan tetap teguh pendiriannya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa dan sembunyi-sembunyi, namun akhirnya ketemu sama Firaun dan Siti Asia itu disiksa, tangannya pakai pancang diikat dan kemudian dipecut sampai semuanya berlumuran darah. Kemudian kata Firaun, itu kok tega benar ya seorang suami ke istrinya sampai gitu. Karena istrinya itu wanita paling cantik sedunia pada waktu itu. Nah kemudian ketika pas ruh ditenggorokan oleh Allah, diperlihatkan sebuah surga yang indah. Makanya begini ada surga yang indah. Maka kemudian Nabi Siti Aisyah berdoa, Allah maj'alni minal qaumiz zalimin rabbij'alni duwali. Ya Allah, berikanlah kepada saya istana yang indah nanti di surga. Bakat aja. Nah ini ayat yang ini At-Tahrim ayat 11 dan 12. Besok minggu depan ayatnya yang dibacakan tadi. Jadi saya sengaja
ini karena cerita Nabi, jadi kalau dengan film gitu dan video bisa diingat lama gitu, beda dengan cerita. Insya Allah setelahnya cerita Nabi Musa selesai, ini kan kita cerita Nabi Musa sejak lahir, nanti bagaimana Nabi Musa dikuburkan sampai wafat. Sudah itu nanti insya Allah cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan selanjutnya. Mudah-mudahan oleh Allah kita dipanjangkan usia dan sehat walafiat. Amin. Sebutkan bahwa Allah pernah menurunkan ujian berupa kekeringan kepada negeri Mesir. Sungai Nil yang biasanya mengalir deras tiba-tiba berhenti mengalir. Airnya berkurang hingga akhirnya sungai itu menjadi kering. Peristiwa ini membuat penduduk Mesir sangat ketakutan. Sungai Nil adalah sumber kehidupan mereka. Tanpa air sungai itu, pertanian tidak dapat berjalan dan kehidupan akan terancam. Orang-orang mulai panik karena tidak ada air untuk diminum. Dalam keadaan putus asa, banyak penduduk akhirnya keesokan harinya Fir'aun pergi ke sungai Nil bersama pasukannya. Ia berdiri di tepi sungai yang kering, lalu berteriak, "Wahai sungai Nil, mengalirlah kembali dan penuhilah Mesir dengan air." Dan tidak ada air yang keluar. Fir'aun akhirnya pergi ke suatu tempat dan berdoa kepada Allah secara diam-diam. Ia berkata, "Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, selamatkanlah aku dari kehinaan di dunia. Kembalikan air sungai Nil agar rakyatku tidak mati." Tidak lama kemudian, air sungai Nil kembali mengalir penuh. Namun, Fir'aun tidak bersyukur. Ia justru mengatakan kepada rakyatnya bahwa dialah yang mengembalikan air sungai Nil. Karena itu, banyak orang semakin menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi begini, Nabi Fir'aun itu orang yang munafiknya luar biasa. Ketika dalam bencana amantu bi Rabbi Musa wa amantu bi Rabbil alamin yang tadi baca, saya beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa dan Harun dan Tuhannya seluruh alam. Nah, selanjutnya jadi begini, sungai ini, jadi kehidupan di Mesir itu ada dengan sungai Nil. Nah, karena rakyatnya diperbudak untuk membuat istana yang megah, karena rakyatnya mau tidak mau harus menyembah kepada Firaun, bahwa Tuhan itu adalah Firaun. Kemudian oleh Allah diturunkan azab, yaitu sungai ini jadi kering. Nah, tidak mengalir lagi airnya. Kemudian Musa, Firaun dengan sombongnya, nanti saya bisa airnya mengalir kembali, tapi tidak bisa mengalir terus. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi Firaun itu, ya Rob, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, Tuhan maafkanlah saya ini sekarang beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Ya Allah, apabila iman saya diterima, tolonglah sungai ini dipenuhi lagi dengan air. Ya tiba-tiba keluar air lagi, mengalir lagi dengan deras. Nah, setelahnya ini lupa ayatnya. Jadi karena Fir'aun itu beriman, kufur lagi, beriman kufur lagi, terus aja gitu. Nah, kemudian Allah menurunkan 10 bencana, 10 azab nanti yang akan berikutnya. Ya, azab pertama, bencana pertama yaitu tadi air sungai jadi kering. Nah, begitu air mengalir kembali dengan baiknya, kemudian Firaun terbahak-bahak di istana bahwa akulah yang wajib disembah, bukannya Tuhan Musa dan bukannya Tuhan Harun. Aku Tuhan seluruh alam ini. Nah, kemudian Allah tidak segan-segan karena dia munafik, Allah menurunkan lagi azab berikutnya. Menurunkan azab ketiga yang lebih mengerikan, yaitu serangan katak. Pada suatu hari, tanpa diduga-duga, katak-katak mulai muncul dari sungai Nil Bangkong ke seluruh penjuru Mesir. Katak-katak tersebut tidak hanya berada di luar rumah,
tetapi juga masuk ke dalam rumah-rumah, dapur, kamar tidur, dan bahkan tempat-tempat ibadah. Mereka melompat-lompat di atas makanan, minuman, dan peralatan rumah tangga, membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat terganggu. Rakyat Mesir merasa sangat terganggu dengan kehadiran katak-katak tersebut. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena suara ribut katak yang terus-menerus. Makanan dan minuman mereka tercemar oleh katak, sehingga mereka kesulitan untuk makan dan minum. Bahkan, katak-katak tersebut masuk ke dalam pakaian dan tempat tidur mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Dan bahkan istana Fir'aun pun tak luput dari serbuannya. Dan dengan wabah katanya itu akhirnya diturun. Fir'aun dan para pembesarnya merasa sangat tertekan dengan azab ini. Mereka menyadari bahwa azab ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Musa. Dalam keadaan putus asa, Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon agar dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab katak tersebut. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia dan kaumnya Nabi Musa dengan penuh kasih sayang dan harapan berdoa kepada Allah agar mengangkat azab katak tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan katak-katak pun mulai menghilang dari seluruh penjuru. Nah, jadi karena Fir'aun itu munafik, beriman tidak lagi, maka Allah menurunkan lagi azab berikutnya, yaitu berupa bangkong, katak, menyerbu ke setiap rumah, ke istana, bahkan sedang tidur juga badan penuh dengan katak, makanan-makanan penuh dengan katak, sehingga negeri itu bukan katak 100-200 jutaan katak. Jadi yang menyerangnya itu menyerang kepada orang-orang yang menyembah kepada Fir'aun dan juga di istana Fir'aun. Ngeri lah, terbayang. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu sebagai peringatan dari Allah karena dia orang munafik. Nah, selanjutnya karena pada Musa, tolonglah berdoa kepada Tuhanmu agar katak ini bisa hilang. Maka Musa dengan secara lemah lembut kemudian berdoa kepada Allah agar azab ini dicabut kembali oleh Allah. Nah, setelahnya itu menjadi bersih kembali. Tapi Fir'aun lagi-lagi mengatakan, ada Rabbi fa'budni, akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maka Allah menurunkan lagi azab berikutnya. Negeri itu mengalami kegelapan total selama 3 hari berturut-turut. Hingga pada puncaknya Sang Maha Kuasa menemukan semua putra sulung Mesir di tengah kegelapan yang mencekam itu. Tangisan tiba-tiba menggema dari setiap rumah. Satu persatu anak sulung mereka menghembuskan nafas terakhir, termasuk putra Fir'aun sendiri. Nah, kemudian Allah menurunkan lagi azab berikutnya. Selama 3 hari gelap. Tidak ada matahari, gelap aja. Nah, dengan gelap itu, maka setiap orang yang punya anak sulung, laki-laki, wafat semuanya. Termasuk Fir'aun punya anak cuma 1, juga meninggal modal gitu, nah namanya lu gitu mah, ya mati lah gitu. Nah, itu jadi dia menyesal. Anehnya begini, kalau pada kaumnya Nabi Musa yang menyembah kepada Allah tidak terkena azab itu, hanya kepada Fir'aun dan kepada rakyatnya Fir'aun yang kena azab itu. Nah, selanjutnya karena setelahnya itu Fir'aun bertobat lagi pada Allah, namun tak lama kemudian tetap rakyat diwajibkan menyembah kepada Fir'aun, dan apabila tidak ada yang menyembah disiksa, disalib atau dipecut. Nah, selanjutnya karena demikian ulah Fir'aun munafik, bolak-balik antara iman dan tidak, maka Allah menurunkan lagi azab berikutnya. Azab keempat sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka. Azab keempat ini berupa serangan suku yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Ibnu Abbas menjelaskan, maksudnya adalah sejenis ulat yang keluar dari hasil tanaman, terutama gandum. Nabi Musa diperintahkan untuk berjalan ke padang pasir
untuk kemudian mengumpulkan gundukan pasir di sana dengan tongkatnya. Lalu Musa pun melangkahkan kaki menuju pasir-pasir yang bergelombang dan memukulnya dengan tongkat. Dari situ keluarlah kutu-kutu yang akhirnya menyerang rumah dan makanan orang-orang Mesir hingga mereka tak dapat makan dan tidur. Pada suatu hari, tanpa diduga-duga, kutu-kutu mulai muncul dari tanah dan menyebar ke seluruh penjuru Mesir. Kutu-kutu tersebut menyerang rumah-rumah, tempat tidur, pakaian, dan makanan kaum Fir'aun. Mereka menggigit dan menghisap darah, membuat kulit terasa gatal dan perih. Rakyat Mesir tidak bisa tidur dengan nyenyak karena gigitan kutu yang terus-menerus. Mereka juga kesulitan untuk makan dan minum karena kutu-kutu tersebut mencemari makanan dan minuman mereka. Fir'aun dan para pembesarnya merasa sangat tertekan dengan azab ini. Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon agar dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab kutu tersebut. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia dan kaumnya akan beriman kepada Allah. Nah, setelahnya itu Allah memberikan azab berikutnya berupa kutu. Kutu, hama berarti kutu. Nah, itu sehingga ini menggigit badan-badan mereka dan mereka banyak bentol-bentol dan bisul-bisul serangan kutu-kutu tersebut. Akhirnya karena sudah tidak mampu lagi berbuat, Firaun maka memanggil Nabi Musa lagi. Musa, tolonglah berdoa lagi pada Tuhanmu agar kutu-kutu ini hilang. Nanti saya akan beriman lagi kepada Tuhanmu. Setelah demikian Nabi Musa berdoa dan kutu-kutu pun hilang kembali. Setelah menghilang, Musa kubur kembali. Nah, selanjutnya kemudian Allah menurunkan azab kelima sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka. Azab kelima ini berupa serangan belalang yang sangat merusak dan mengerikan. Pada suatu hari, langit Mesir tiba-tiba dipenuhi oleh awan gelap yang bergerak cepat. Awan tersebut bukanlah awan hujan, melainkan buntalan belalang yang sangat banyak. Belalang-belalang tersebut datang dalam jumlah yang tak terhitung menutupi langit dan membuat suasana menjadi gelap gulita. Mereka turun ke bumi dan mulai menyerang tanaman-tanaman di ladang, kebun, dan sawah. Belalang-belalang tersebut memakan segala sesuatu yang hijau di hadapan mereka. Tanaman padi, gandum, sayuran, dan buah-buahan habis dimakan oleh belalang dalam waktu singkat. Ladang-ladang yang sebelumnya subur dan hijau kini berubah menjadi tandus dan gersang. Rakyat Mesir mengalami kelaparan karena tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk mereka makan. Tidak hanya tanaman, belalang-belalang tersebut juga menyerang bangunan-bangunan dan peralatan rumah tangga. Mereka bahkan memakan paku-paku besi yang digunakan untuk memperkuat bangunan, membuat rumah-rumah menjadi roboh dan tidak layak huni. Rakyat Mesir merasa sangat tertekan dan putus asa dengan azab ini. Fir'aun dan para pembesarnya menyadari bahwa serangan belalang ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Musa. Fir'aun kembali memanggil Nabi Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab belalang tersebut. Fir'aun kembali menawarkan janji-janji yang sebelumnya telah diingkari. Nabi Musa dengan penuh kasih sayang dan harapan berdoa kepada Allah agar mengangkat azab belalang tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan belalang-belalang pun mulai menghilang dari seluruh penjuru Mesir. Rakyat Mesir merasa lega dan berterima kasih kepada Nabi Musa atas doanya. Nah, selanjutnya, kemudian karena Firaun ingkar janji, maka dikirimlah azab berikutnya berupa simut, sekarang belalang. Nah, itu kayak katak itu menyerbu ke istana Firaun, menyerbu kepada orang-orang yang menyembah kepada Firaun. Nah, belalang ini kan memakan
tanaman-tanaman. Nah akhirnya kelaparan penduduk tersebut karena Firaun sudah tidak mampu lagi menyuburkan lagi tanaman-tanaman, maka dipanggil lagi Nabi Musa, bahwa Musa tolong doa pada Tuhanmu bahwa ini banyak belalang, tolonglah dihilangkan lagi, nanti saya akan beriman lagi kepadamu. Nah setelahnya belalang-belalang hilang, akhirnya Firaun mengatakan lagi, hada Rabbi, itu Tuhan kamu adalah aku. Nah karena sudah demikian, maka Allah berikutnya menurunkan azab berupa darah yang merah. Sacred water, endure the blood from Judea. Nah, ini paling ngeri karena Firaun kembali merasa dirinya sebagai Tuhan, maka Allah menurunkan azab lagi kepada Firaun itu melalui Nabi Musa. Kata Allah, Musa, itu tongkatmu coba celupkan ke sungai Nil. Karena sungai itu kan mengalirnya ke istana Firaun. Pesannya itu tongkat itu dicelupkan ke air, maka air itu berubah menjadi darah. Darah yang bau. Tidak termasuk itu saja, bahkan sampai ke lautan. Lautan sekitar itu, sehingga sampai sekarang lautan itu disebut Laut Merah. Itu dari adab karena dengan tongkat Nabi Musa mencelupkan ke air menjadi darah itu. Nah, kenapa jadi orang-orang Israel itu jadi banyak iya tapi tidak lagi, iya tapi tidak lagi, iya tapi tidak lagi. Nah, jadi ini suatu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita begitu ketika di hadapan Allah berdoa, ketika di luar hadapan Allah kita ini mengingkari. Bahkan sampai ketika Musa sudah dimulai dari sungai Nil yang tiba-tiba berubah menjadi darah. Akibatnya sumber-sumber air penduduk Mesir jadi ikut terkena dampaknya. Meski tahu ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa, namun Firaun tetap sombong. Dia memerintahkan debu-debunya untuk mengatasi bencana itu, tapi tak ada satupun yang mampu mengubah keadaan. Sungai Nil yang tercemar membuat ekosistem ikan mati dan mengapung ke permukaan. Kondisi ini membuat penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Belum sempat mereka bangun. Nah, jadi tidak hanya sekedar sungai ini pada waktu itu jadi berubah menjadi darah yang bau. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di sungai Nil juga pada mati. Nah, itu menyengatnya luar biasa karena bau darah hanyir gitu. Nah, jadi hampir-hampir penduduk Mesir pada waktu itu hampir-hampir menjadi mati semuanya karena makanan-makanan seperti ikan-ikan yang tidak ada hidup lagi. Kemudian air-air sampai Nabi Firaun mengatakan, wah ini cuma air ini. Saya juga punya air yang disimpan dalam sebuah bejana yang sangat indah. Tadi kan maka air itu dituangkan ke lantai. Asalnya keluarnya adalah bening, tapi lama-lama berubah lagi jadi merah. Nah bahkan di riwayat lain, kalau di sini nggak ada, di yang saya baca dulu ketika di pondok itu yang ngajarkan tuh Kiai Abbas Nawawi pada waktu itu, sampai Kiai Abbas mengatakan begini, ya barudak cenah saking hausna hayang minum orang-orang yang nyembah Firaun sampai-sampai membeli air dari mulut orang-orang yang beriman. Tapi anehnya sekali lagi, kalau pada orang beriman tidak biasa saja itu air.
minum. Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan haus luar biasa, mereka itu mau membeli minuman yang ada di mulut orang-orang mukmin. Ketika dikeluarkan di mulut orang-orang mukmin kepada mulut-mulut baratnya Firaun, dia berubah lagi jadi darah. Dia sudah tidak berkutik lagi. Akhirnya nanti Firaun setelahnya oleh Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, air itu menjadi biasa lagi. Kemudian terakhir dia Nabi Musa menguji Firaun ingin menguji Nabi Musa. Musa katanya seorang nabi itu diberikan pendamping mukjizat. Mana mukjizatmu? Nanti Nabi Musa akan mengeluarkan mukjizat dari tangannya, dan juga dari tongkat itu berubah jadi ular, dan dari tongkat itu dipukullah lautan menjadi belah, menjadi jalan yang lurus. Terus itu buat minggu depan gitu. Mudah-mudahan saya kesehatan. Aduh capeknya buat ini, capek luar biasa buat ini tuh. Disampaikan cuma 30-40 menit, tapi yang mengerjakannya aduh ya, belum lagi cari Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sengaja ibu-ibu ya